Untuk itu mungkin saya akan melanjutkan pembahasan faktor keempat, yaitu pembangunan ekonomi dalam satu negara menurut filsafat Konghucu. Menurut Xinzi yang menjabarkan ajaran Nabi Konghucu dalam filsafat, dikatakan bahwa untuk membangun perekonomian itu harus mempertimbangkan risiko, terutama yaitu risiko bencana alam. Jadi pemerintah perlu membuat peta bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, angin, badai, atau tsunami, atau ya, gunung meletus. Ya, semua itu bencana itu harus dipetakan sehingga rakyat bisa memilih tempat yang aman untuk dihuni. Sebab kalau penghunian penduduk perkotaan atau ya pemukiman, pabrik-pabrik dan sebagainya, itu sering ada bencana alam, bencana bumi, banjir dan sebagainya, maka yang jelas adalah kerugian yang besar. Dan ini akhirnya tutup ya, karena apa? Tidak menguntungkan. Oleh karena itu peta bencana alam itu perlu dibuat dan rakyat harus tahu, dan pemerintah bisa mengarahkan supaya rakyat tidak membangun di tempat-tempat yang sering bencana alam. Kemudian perlu diperhatikan juga pemukiman, ya, pemukiman penduduk itu harus pisah dari tempat peternakan. Nah, pemukiman itu sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan pekerjaannya. Orang-orang yang berdagang dikasih pemukiman yang khusus orang-orang berdagang. Orang petani diberi pemukiman khusus orang-orang petani, sehingga mereka bisa bekerja sama, mudah untuk berkomunikasi. Ini berguna untuk meningkatkan kinerja mereka. Di pertanian penduduk itu dipisah dengan peternaknya. Peternak itu harus dipisahkan agak jauh dari penghunian penduduk, dan di peternakan itu juga dijaga kebersihan dan ditata dengan baik sehingga peternakannya juga sehat dan selamat. Bagi penghuninya, petani itu harus juga bersih, teratur, rapi, ya, sehingga bisa terjaga kesehatannya para petani itu, serta bisa diadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kecerdasan petani, pengalaman petani dan sebagainya. Itu perlunya pemukiman penduduk itu dikumpulkan sesuai dengan profesinya. Gunanya banget banyak. Dan keamanannya juga lebih terjaga. Itulah tujuannya, dan itu semua adalah gunanya adalah untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian untuk menjaga agar harga barang itu bisa terjangkau oleh masyarakat dan lancar ekonomi, maka harus dibangun banyak perusahaan di setiap daerah. Sedangkan mungkin perusahaan-perusahaan yang digunakan masyarakat sehari-hari
itu ada di setiap kecamatan, ya. Dan di kabupaten harus ada beberapa, termasuk rumah sakit dan pendidikan keahlian pengobatan. Kalau zaman sekarang kedokteran itu harus cukup banyak dan rumah sakitnya juga cukup banyak sehingga kesehatan rakyat bisa terlindungi. Ini juga kesehatan merupakan kekayaan yang paling berharga nilainya. Ini kesehatan itu perlu dikembangkan pengobatan herbal atau naturoterapi, karena naturoterapi atau pengobatan alam itu prinsipnya adalah penjagaan kesehatan, ya, bukan, jadi itu usahanya adalah mencegah orang sakit. Maka masyarakat yang belajar naturoterapi ini harus memperhatikan makanan dan perilakunya sehari-hari agar tidak menderita penyakit. Ini bedanya dengan pengobatan yang sudah dikenal modern, ya. Di situ orang sakit diobati, tapi kalau di naturoterapi itu pengobatan secara alami, maka yang bersangkutan masing-masing harus menjaga bagaimana supaya tidak sakit. Nah, pengobatan, ilmu-ilmu pengobatan semacam ini harus banyak-banyaknya masyarakat bisa ikut, pemuda itu bisa belajar sehingga rakyat bisa dijaga kesehatannya. Itu kalau masyarakat atau negara kekurangan tenaga medis akan repot apabila terjadi wabah. Kemudian transportasi harus lancar, ya. Transportasi yang lancar itu memberi kemudahan pendistribusi barang-barang, maka banyak barang menjadi merata, harganya merata, karena apa? Distribusinya mudah dan murah. Nah, itulah yang menyebabkan kemakmuran bisa merata. Di samping itu pendidikan, ya, pendidikan bagaimana orang membuat kesejahteraan hidupnya itu perlu, karena pendidikan itulah yang menentukan bagaimana menghemat uang, bagaimana memanage hidupnya, bagaimana memanage segala sesuatu yang penting untuk kehidupannya, itu perlu diatur, dibuat efisien dan efektif. Ini perlu pendidikan. Orang perlu belajar, ya, terutama mengendalikan emosi dan nafsu sehingga dia bisa berhemat dan hidup mengikuti program, ya. Jadi kehidupan masyarakat itu tidak seenaknya, tetapi perlu dibuatkan program. Jadi mereka, masyarakat itu membuat program untuk menjalani kehidupan mereka agar tercapai kemakmuran. Ya, jadi pembangunan ekonomi itu tidak bisa lepas dari pembangunan kepribadian masyarakatnya, individu maupun masyarakat secara bersama-sama. Orang yang hidupnya sesukanya sendiri sembarangan pasti tidak bisa maju secara ekonomi, karena perjuangan di dalam bidang ekonomi itu sangat banyak kendala dan bersaing. Nah, itulah keterampilan, kepandaian, bagaimana
berpikir cepat mengambil keputusan itu yang diperlukan. Jadi rakyat harus diajarkan seperti itu. Ya, orang kadang-kadang harus berani rugi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sesuatu yang harus rugi, ya harus rugi. Kalau dipaksakan, ya tidak bisa. Misalnya barang yang sudah tidak laku, ya sudah. Ya, kalau tidak bisa dijual, ya artinya rugi. Kalau bisa dijual rugi, masih lumayan. Itu adalah realitas dalam bisnis. Nah, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu perlu dibekali dengan ilmu-ilmu bisnis. Sebab bisnis itu yang menggerakkan perekonomian. Dalam perekonomian ada produsen, ada pemasaran, ya, kemudian ada pembeli. Ini semua ini adalah harus bergerak ya, seimbang sehingga perekonomian bisa lancar. Begitu penjelasan saya tentang pembangunan ekonomi Lu Jin Zi, Rita Tung Tien, Sancai.